Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita kembali di mata kuliah keamanan cyber, yang mana kita masuk ke materi kriptografi modern, yaitu kriptografi di mana era sejak digunakannya komputer digital ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah bahas kriptografi klasik. Nah, kali ini kita membahas kriptografi modern. Oke, jadi pada hari ini kita menggunakan perkuliahan asinkronus. Namun nanti ada soal yang harus kalian kerjakan, dan juga minggu besoknya saya akan melakukan assessment ya untuk menilai seberapa paham kalian terkait materi yang saya sampaikan ini. Oke. Referensi yang saya gunakan untuk materi hari ini yaitu saya ambil dari buku kriptografi edisi kedua penerbitnya Informatika, bisa kalian cari di perpustakaan. Kemudian juga dari modul Pak Rinaldi Munir dari Teknik Informatika ITB untuk mata kuliah kriptografi. Ya. Pada slide ini kalian bisa melihat ada diagram blok kriptografi modern. Ya, jadi gambar ini merupakan hierarki konsep dalam secure network protocols atau protokol jaringan yang aman. Nah, protokol ini digunakan untuk melindungi komunikasi di jaringan komputer. Nah, jadi di sini lapisan paling atas ada secure network protocols, yaitu tujuan utamanya yaitu menyediakan keamanan dalam komunikasi jaringan. Ya, lapisan kedua yaitu komponen keamanan utama ya dalam sebuah sistem informasi atau keamanan jaringan, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, yaitu untuk melindungi informasi agar hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Kemudian ada data integrity, yaitu integritas data, menjamin bahwa data itu nggak bisa diubah atau dirusak selama pengiriman. Kemudian ada authentication atau autentikasi, yaitu memastikan bahwa pengirim dan penerima itu adalah pihak yang benar. Ya, kemudian ada non-repudiation atau tidak dapat menyangkal atau disangkal, yaitu memastikan pengirim tidak dapat menyangkal sudah mengirim data atau telah mengirim data. Nah, ini lapisan ketiganya yaitu teknik keamanannya ya. Teknik keamanannya untuk mendukung terciptanya confidentiality atau kerahasiaan itu didukung oleh teknik keamanan encryption, yaitu kita mengacak data sehingga hanya pihak tertentu saja yang bisa membaca data. Nah, lalu juga di encryption ini ya, di bawahnya itu ada pendekatannya ya. Pendekatan utamanya dalam kriptografi ada symmetric key kriptografi, yaitu kriptografi kunci simetris, jadi hanya menggunakan satu kunci saja untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, di bawahnya ya itu dibagi lagi ya, jadi ada tekniknya juga. Untuk symmetric key kriptografi itu dibagi menjadi dua, ada block shipper dan stream shipper. Yang mana kalau block shipper dan stream shipper ini nanti kita akan bahas di hari ini ya teman-teman ya, di materi ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini ada data integrity ya. Jadi data integrity ini yaitu menjamin bahwa tidak bisa pesan itu diubah atau dirusak selama pengiriman. Nah, ini adalah ya komponen keamanannya ya, lalu didukung oleh teknik keamanannya. Teknik keamanannya yaitu ada MAX dan MIX ya. MIX di sini MAX ini adalah panjangannya Message Authentication Code. Kemudian MIX ini adalah Message Integrity Code. Nah, ini dua teknik ini intinya adalah untuk memastikan integritas dari pesan ya. Jadi fokusnya untuk memverifikasi gitu ya, untuk memverifikasi integritas dan keaslian pesan. Nah, didukung juga di sini di bawahnya ada yang namanya message digest ya. Nah,
Nah, message digest ini yaitu pendekatan utama ya dalam kriptografi, yang mana ini adalah sebuah ringkasan dari pesan yang digunakan untuk memverifikasi integritas data. Nah, di bawahnya juga didukung, si message digest ini didukung oleh teknik yang namanya hash function. Juga hash function ini juga untuk pseudo random ya. Jadi ada yang saling beberapa terhubung. Nah, hash function itu apa? Nah, hash function itu kan adalah fungsi ya, fungsi untuk membuat sidik jari digital dari sebuah data ya. Makanya dia ini ya, sebuah fungsi hash gitu ya, yang sudah pernah saya jelaskan ya, seperti sidik jari digital dari sebuah data. Nah, ini juga dia itu juga mendukung untuk pseudo random. Nah, pseudo random ini intinya dia adalah sebagai sumber angka acak ya untuk meningkatkan keamanan. Ya, ini juga random source juga ya untuk si pseudo random. Ini kalau dari bawah ada initialization factors dan nonce dan juga secret keys ya. Ini untuk mendukung challenge response ya. Jadi initialization factors dan nonce ini adalah nilai acak yang digunakan untuk meningkatkan keamanan data. Lalu ada secret keys, itu kunci rahasia, kunci yang hanya diketahui oleh siapa? Pengirim dan juga penerima ya. Ada secret key, ada public key. Kalau secret key berarti secret namanya juga ya, hanya diketahui oleh pengirim dan penerima ya, gitu. Kunci yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima. Di mana ini ini mendukung untuk challenge response. Nah, challenge response adalah mekanisme autentikasi di mana pengirim dan penerima saling mengkonfirmasi identitas mereka gitu ya. Nah, ini lagi-lagi ini mendukung untuk wujudnya autentikasi di sini ya. Komponen utama komponen dari keamanan utama yaitu autentikasi, yang mana untuk memastikan bahwa pengirim dan penerima adalah pihak yang benar gitu ya. Oke. Nah, lalu yang terakhir ada non-repudiation atau tidak dapat disangkal. Jadi memastikan pengirim nggak bisa nih menyangkal kalau dialah yang mengirim data. Nah, ini didukung oleh adanya teknik namanya digital signatures ya, atau tanda tangan digital. Nah, ini untuk memastikan keaslian dokumen secara elektronik ya. Nah, ini digital signatures itu didukung oleh yang namanya teknik kriptografi ya, pendekatan utama dalam kriptografi yang disebut public key kriptografi. Public key kriptografi ini menggunakan pasangan kunci public dan kunci private. Nah, tekniknya ada yang disebut elliptic curve dan DHRSA. Jadi algoritma kriptografi kunci public. Jadi secara keseluruhan gambar ini menunjukkan bagaimana berbagai teknologi dan konsep itu berkolaborasi untuk menciptakan protokol jaringan yang aman ya teman-teman. Oke, sampai di sini udah paham? Oke, semoga paham ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke pendahuluan yang mana pada kriptografi klasik, yaitu era sebelum digunakannya komputer digital, operasi enkripsi dan dekripsi itu dilakukan pada pesan berupa huruf-huruf alfabet, sehingga pesan plain text maupun kunci semuanya itu dalam mode karakter ya, huruf dan alfabet. Nah, pada kriptografi modern itu menggunakan mode bit atau byte ya. Jadi beroperasi dalam mode bit atau byte. Sedangkan algoritma kriptografi klasik beroperasi dalam mode karakter. Nah, sehingga artinya kunci, plain text, ciphertext itu diproses dalam rangkaian bit. Nah, operasi yang banyak digunakan, yang paling penting banyak digunakan dalam kriptografi modern ini yaitu operasi bit XOR ya.
Oleh karena itu kita harus paham dulu nih operasi bit XOR ya teman-teman. Meskipun memiliki nama sebagai kriptografi modern, namun kriptografi ini ya tetap menggunakan teknik yang dipakai pada algoritma kriptografi klasik, yaitu masih ingat ya teman-teman ya, ada teknik substitusi dan transposisi ya. Jadi kalau operasi substitusi dan transposisi itu kan sudah digunakan di kriptografi klasik. Nah, di kriptografi modern ini juga masih digunakan tetapi lebih rumit atau sangat sulit dipecahkan ya. Jadi perkembangan algoritma kriptografi modern ini didorong oleh penggunaan komputer digital ya untuk keamanan pesan dan komputer digital itu merepresentasikan data dalam bentuk biner ya. Oke, kita masuk ke rangkaian bit ya. Jadi di kriptografi modern ini pesan itu dalam bentuk rangkaian bit ya, dipecah menjadi beberapa blok. Nah, di sini contoh ada plaintext sepanjang 12 bit. Nah, bila dibagi menjadi blok 4 bit menjadi seperti ini ya, ada 3 blok. Nah, 3 blok ini dikonvert ke bilangan desimal, yaitu bilangan berbasis 10 ya teman-teman ya. Bilangan berbasis 10 berarti di sini setiap blok menyatakan ini ya, menyatakan angka desimal yang mana kalau 1001 itu dikonvert menjadi desimal yaitu menjadi 9 ya teman-teman. Nah, ini bagaimana hasil 9-nya? Itu hasilnya dari perpangkatan ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini 1101 menjadi 13, 0110 menjadi 6. Oke. Apakah sebelumnya sudah paham sampai dapat angka desimalnya? Kalau belum, kita coba untuk soal kali ini ya. Jadi bila plaintext-nya dibagi menjadi blok 3 bit, yaitu menjadi 100, 111, dan 010 dan 110, maka setiap blok menyatakan berapa dalam bilangan desimal. Nah, ya coba kita ulas kembali ya. Nah, jadi di sini cara mengkonvertnya menjadi bilangan desimal, jika angka binernya itu 1, maka di sini kan ada 3 bit ya. Berarti di sini perkaliannya adalah 1 kali 2 pangkat 2 ya. Nah, jadi 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, ini 0-nya nggak usah karena dia 0 ya bilangan binernya, jadi nggak usah dipangkatin. Nah, ini jadi pangkatnya kalau ini berarti kan 1 kali 2 pangkat 2 terus ditambah 1 kali 2 karena dia ada di urutan kedua, 1 kali 2 pangkat 1. Nah, terus ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Berapa? 2 pangkat 2, 4. Ditambah 2 pangkat 1, berarti 2 ya. 4 tambah 2, 6. Ditambah 1 ya. Jadi hasilnya adalah 7. Gitu. Nah, ini juga nih, berarti kalau ini berapa hasilnya? Berarti hasilnya adalah berapa? 2. Karena yang bisa dipangkatin di sini ya, urutan kedua, berarti 1 dikali 2 pangkat 1 ya. Nah, 2 pangkat 1 berapa? Jadi 2. Nah, kalau yang ini berapa teman-teman? 1 dikali 2 pangkat 2, 4. Ditambah 1 kali 2 pangkat 1.
Jadi totalnya adalah 6. Jadi setiap blok menyatakan ini blok pertama yaitu 4, 7, 2, dan 6. Oke, gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Oke. Nah, pada prosesnya ketika kita membagi pesan menjadi blok-blok bit, nah ada kalanya nih untuk blok yang terakhir itu jumlah bitnya nggak mencukupi, ya. Jadi di sini ada mekanisme yang namanya padding bit atau atau bit-bit pengganjal. Nah, jadi padding bit ini adalah bit-bit tambahan jika ukuran blok terakhir tidak mencukupi panjang bloknya. Nah, di sini contohnya ada plain text-nya itu sebanyak berapa bit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 bit ini mau dibagi satu bloknya itu 5 bit. Nah, sedangkan nggak cukup ya, karena pasti yang blok terakhirnya itu kurang ya. Nah, kurang 3 bit. Nah, di sini kita bisa ganjal dengan angka 0 ya. Jadi padding bit ini ya mekanisme untuk untuk menambahkan ukuran blok ya kalau tidak mencukupi, tetapi memang konsekuensinya itu akan mengakibatkan ukuran cippertext sendiri itu lebih besar ya dari ukuran plain text karena ada penambahan padding bit gitu. Oke, lanjut ke tadi ya, itu tadi dalam desimal. Sekarang dalam pemrosesannya juga mengenal representasi dalam heksadesimal ya di kriptografi modern. Jadi pada beberapa algoritma kriptografi modern itu pesan dinyatakan dalam kode hex ya. Contohnya di sini untuk 0000 sampai dengan 00100 sampai dengan 4. Nah, dan seterusnya. Ya, jadi kalau heksadesimal itu kan 16 simbol ya yang terdiri dari angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F, di mana huruf A sampai F ini mewakili angka 10 sampai 15. Nah, jadi pada beberapa algoritma kriptografi itu data tidak selalu disajikan dalam bentuk bit, tapi bisa disajikan dalam kode heksadesimal. Ya, contohnya algoritma Advanced Encryption Standard atau AES. Oke, nah di sini contohnya ada plain text 10011110110. Nah, ini dibagi menjadi blok 4 bit. Ya, untuk 4 bit dalam notasi hexnya adalah berapa teman-teman? Nah, kalau notasi hexnya adalah ini adalah 9, blok kedua adalah D dan blok terakhir adalah 6. Jadi 9D6. Ya. Oke, kita lanjut ke operasi XOR ya. Nah, jadi operasi XOR ini adalah operasi bit yang paling banyak digunakan di dalam algoritma kriptografi modern ya. Jadi operasi XOR ini notasinya dalam bentuk lingkaran dengan tanda plus di dalamnya. Nah, operasi XOR ini adalah sebagai berikut ya contohnya. 0 di-XOR-kan 0 sama dengan 0. 1 di-XOR-kan 0 menjadi 1. 0 di-XOR-kan 1 sama dengan 1. 1 di-XOR-kan 1 sama dengan 0. Ya. Jadi kalau dia XOR ini kalau misalnya kita ketemu angka yang sama, dia kan hasilnya sama ya. Tapi jika ada dua bit yang berbeda di XOR-kan, itu hasilnya sama dengan 1 gitu ya contohnya. Nah, di sini operasi XOR ini juga ekuivalen dengan penjumlahan modulus 2 ya. Nah, jadi 0 XOR 0 sama dengan 0 itu sama dengan 0 ditambah 0 modulus 2 sama dengan 0. Nah, kemudian 0 XOR 1 sama dengan 1 itu ekuivalen atau sama dengan 0 ditambah 1 modulus 2 sama dengan 1 dan seterusnya. Seperti ini ya.
Oke, nah beberapa hukum yang terkait dengan operasi XOR adalah sebagai berikut. A XOR A sama dengan 0, ya itu disebut sifat idempoten. Kemudian A XOR B sama dengan B XOR A, yaitu sifatnya komutatif. A XOR B XOR C sama dengan A XOR B XOR C. Nah ini sifatnya asosiatif. Nah ini adalah hukum-hukum terkait dengan operasi XOR. Oke, lanjut ke operasi XOR bitwise. Ya. Nah, jika dua rangkaian bit dioperasikan dengan XOR, maka operasinya dilakukan dengan meng-XOR-kan setiap bit yang berkoresponden dari kedua rangkaian bit tersebut. Nah, di sini contohnya ada dua rangkaian bit, 10011 di-XOR-kan 11001. Nah, ini sama dengan, kalau 1 XOR 1, kalau sama bilangnya berarti hasilnya 0, ya. Nah, ini 0 XOR 1 hasilnya 1. 0 XOR 0 hasilnya 0 karena sama ya, 0. Tapi ini 1 XOR 0 sama dengan 1. Nah, ini adalah hasilnya ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Kita dapat membuat sebuah chipper sederhana dengan menggunakan operasi XOR ya. Ini yang disebut juga dengan simple XOR chipper. Nah, di sini prinsip algoritmanya sama seperti pada Vigenère chipper ya, hanya bedanya simple XOR itu beroperasi dalam mode bit. Nah, jadi setiap bit plaintext itu di-XOR-kan dengan setiap bit kunci. Ya. Di mana proses enkripsinya itu sangat sederhana, yaitu plaintext di-XOR-kan dengan bit-bit kunci hasil dari bit-bit ciphertext ya. Nah, ini karakter merupakan karakter E. Nah, ini. Nah, jadi di sini oke, nah ini kita lakukan operasi bitwise XOR seperti ini ya, di setiap bitnya ini hasilnya akan seperti kembali ya ke plaintext semula. Oke, nah di sini jika panjang bit-bit kunci lebih pendek daripada panjang bit-bit pesan, maka bit-bit kunci diulang penggunanya secara periodik seperti halnya pada Vigenère chipper. Nah, di sini plaintextnya ada sejumlah ini ya, sejumlah bit ini plaintextnya. Lalu ada kunci di sini, kuncinya 110110, kemudian 110110 dan seterusnya. Ya. Nah, ini kemudian di-XOR-kan setiap bit-bit plaintext dengan bit-bit kunci yang hasilnya adalah sebagai berikut ya ciphertext-nya. Oke, lanjut. Nah, algoritma enkripsi XOR sederhana pada prinsipnya itu sama seperti Vigenère chipper ya, yang sudah pernah kita bahas. Nah, ini dengan penggunaan kunci yang berulang secara periodik. Nah, setiap bit plaintext itu di-XOR-kan dengan setiap bit kunci. Nah, ini berikut adalah kode program dalam bahasa C++ ya, yang mengimplementasikan chipper XOR sederhana. Nah, program ini dijalankan dari command line ya, command line atau command prompt dengan mengetikkan nama programnya. Nah, lalu file plaintext dan file ciphertext-nya ini, misalnya pada proses enkripsi di sini, ya program menerima input berupa kunci yang diketikkan ya, kunci yang diketikkan oleh pengguna, kemudian program melakukan enkripsi dengan membaca setiap karakter di dalam filenya ya, file plaintext sampai end of file ya. Nah, kemudian untuk setiap karakter yang dibaca di-XOR-kan ya, kemudian di-XOR-kan. Nah, di sini setelah di-XOR-kan dengan karakter kunci, lalu dituliskan hasil XOR-nya, hasil XOR setiap karakter tersebut ke dalam file ciphertext. Nah, begitu seterusnya sampai end of file. Nah, kemudian pada proses dekripsi, operasinya sama ya, yaitu membaca setiap karakter ciphertext. Kemudian setiap karakter ciphertext di-XOR-kan dengan karakter key atau kunci, lalu menuliskan hasil dekripsinya ya.
yaitu karakter hasil dekripsi ke dalam file plaintext. Seperti itu. Oke, nah ini adalah gambar screenshot menjalankan program enkripsi dan dekripsi dengan Chipper XOR. Nah ini program enkripsinya bernama encrypt_XOR dan program dekripsinya bernama decrypt_XOR. Nah ini menerima file plaintext yaitu hello.txt dan file chippertext-nya yaitu chippertext.txt. Kemudian kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna adalah virus corona, ya. Lalu pesan enkripsi hello.txt ini menjadi chippertext.txt, sedangkan untuk dekripsi menjalankan program decrypt_XOR, file chippertext-nya chippertext.txt. Lalu file plaintext hasil dekripsi diberi nama berbeda di sini hello2.txt dengan menggunakan kata kunci yaitu virus corona, yang itu kata kuncinya sama. Kemudian dekripsi chippertext.txt menjadi hello2.txt. Oke, ini adalah contoh hasil enkripsi file plaintext yang bisa dibaca di sini, dan ini adalah isi file chippertext-nya. Ya, jadi di sini sifat chippertext tidak semua karakternya bisa ditampilkan di sini karena ada beberapa kode ASCII yang tidak bisa dicetak atau unprintable, ya, unprintable. Nah, sayangnya algoritma Chipper XOR sederhana ini itu nggak aman karena chippertext-nya itu mudah dipecahkan, ya. Nah, seperti halnya pada V-generate chipper, yaitu panjang kuncinya dapat ditemukan dengan metode Kasiski. Ya, jadi metode Kasiski itu metode untuk mencari pola teks berulang, gitu ya. Oke, nah kita masuk ke kategori algoritmanya, ya. Jadi kategori algoritma chipper berbasis bit, ya, yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama chipper aliran atau stream chipper, di mana beroperasi pada bit tunggal. Enkripsi atau dekripsi dilakukan bit per bit. Kemudian yang kedua adalah chipper block atau block chipper, beroperasi pada blok bit. Contohnya 64 bit per blok sama dengan 8 karakter per blok. Enkripsi atau dekripsi itu dilakukan blok per blok. Oke, kita masuk ke bagian pertama yaitu chipper aliran atau stream chipper. Nah, di sini chipper aliran yaitu mengenkripsi plain text menjadi chipper text itu bit per bit. Jadi 1 bit setiap kali transformasi atau byte per byte, yaitu 1 byte setiap kali transformasi dengan kunci keystream. Nah, ini diperkenalkan oleh Vernam melalui algoritmanya yang disebut Vernam chipper. Nah, Vernam chipper diadopsi dari one-time path chipper yang dalam hal ini itu diganti dengan bit 0 atau 1. Oke, di sini gambar ini menunjukkan proses enkripsi sederhana, yaitu ada masukan di sini yaitu plain text atau teks aslinya masuk ke dalam enkriptor. Nah, masuk ke dalam enkriptor di sini menggunakan enkriptor ini menggunakan kunci, ya, untuk mengenkripsi si plain text, ya. Jadi dia menggunakan kunci rahasia atau chipper key digunakan untuk membuat plain text, dan hasil outputnya ini hasilnya adalah chippertext, yaitu teks yang terenkripsi yang tidak dapat dibaca tanpa adanya kunci. Jadi ini ilustrasi bagaimana data diamankan melalui proses enkripsi, ya. Oke, selanjutnya gambar ini menunjukkan konsep chipper aliran atau stream chipper dalam kriptografi yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data secara terus-menerus atau bit per bit atau byte per byte. Nah, berikut adalah penjelasannya. Pertama, pengirim, ya, di sini pengirim mengirimkan pesan aslinya itu sebelum dikirim, di sini ada sebuah generator kunci yang menghasilkan keystream, ya, atau alur kunci. Jadi keystream generator ini sebagai generator kunci yang menghasilkan keystream. Keystream ini digunakan untuk mengenkripsi plain text, ya. Nah, plain text ini ada PI ini plain text itu, ya, teks asli yang akan dienkripsi.
Nah, jadi di sini menggunakan keystream yang terbentuk dari keystream generator, ya. Jadi penerima juga dari pengirim, lalu plaintext-nya itu di-encrypt menggunakan kunci ini keystream ini, lalu dikirim dalam bentuk ciphertext, ya. Nah, ini sebelumnya itu di-XOR-kan dulu, ya. Nah, ini ciphertext-nya di-XOR-kan dengan di penerima ciphertext-nya ini di-XOR-kan dengan bit keystream yang sama. Nah, ini bit keystream-nya sama untuk mendapatkan kembali plaintext aslinya. Nah, ini prosesnya di decrypt, ya. Jadi pengirim mengenkripsi plaintext dengan XOR keystream, ya. Di XOR-kan keystream. Nah, kemudian di decrypt-nya juga penerima mendekripsi si ciphertext dengan XOR keystream yang sama untuk mendapatkan plaintext kembali. Ya, jadi di sini si cipher aliran di sini itu mengalirkan keystream secara terus-menerus dan mengenkripsi atau mendekripsi setiap bit atau byte secara terpisah menggunakan operasi XOR. Nah, kunci yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi itu adalah kunci yang sama, ya, keystream yang sama, gitu. Oke, ini penjelasannya. Jadi bit-bit kunci untuk enkripsi atau dekripsi disebut keystream. Keystream dibangkitkan oleh keystream generator dan keystream di-XOR-kan dengan bit-bit plaintext, ya, plaintext 1, plaintext kedua, nah menghasilkan aliran bit-bit ciphertext. Ya, ciphertext ini urutan, ya. 1 2 itu urutan ke-1, urutan ke-2. Nah, ini di sisi penerima ini kan di-XOR-kan dengan keystream yang sama, ya. Di sisi penerima juga dibangkitkan dengan keystream yang sama untuk mendekripsi aliran bit-bit ciphertext. Nah, ini rumusnya adalah plaintext sama dengan ciphertext di XOR-kan keystream, ya. Gitu. Oke, kita masuk ke ini, ya. Kita masuk ke contohnya. Di sini ada plaintext dengan rangkaian bit seperti ini 1100101 itu di-XOR-kan dengan keystream 1000110. Hasilnya ciphertext adalah 010011. Jadi keamanan sistem cipher aliran ini bergantung seluruhnya pada keystream generator. Nah, di sini kita meninjau 3 kasus yang dihasilkan oleh keystream generator. Yang pertama, keystream seluruhnya 0. 2, keystream berulang secara periodik. 3, keystream benar-benar acak. Oke, kita tinjau, ya. Jadi kasus pertama, jika pembangkit, ya, atau keystream generator mengeluarkan aliran bit kunci yang seluruhnya 0, maka hasilnya ciphertext sama dengan plaintext, ya. Karena di sini ciphertext sama dengan plaintext di-XOR-kan 0 sama dengan plaintext. Jadi proses enkripsi menjadi tidak berarti karena pasti hasilnya pun sama, ya. Kalau keystream-nya itu 0, seluruhnya 0. Oke, lanjut. Nah, di sini kasus kedua tadi, jika pembangkit atau keystream generator mengeluarkan keystream yang berulang secara periodik, maka algoritma enkripsinya sama dengan algoritma enkripsi dengan XOR sederhana yang memiliki tingkat keamanan yang rendah karena bisa ini, ya, ditebak, ya, karena berulang. Oke, yang terakhir kasus ketiga, jika pembangkit mengeluarkan keystream yang benar-benar acak atau truly random. Nah, ini maka algoritma enkripsinya sama dengan one time pad, ya, jadi dengan tingkat keamanan yang sempurna. Nah, pada kasus ini panjang keystream sama dengan panjang plaintext dan kita mendapatkan cipher aliran sebagai unbreakable cipher, ya, atau cipher yang susah untuk di break, ya, atau dibongkar, ya. Oke, kesimpulannya tingkat keamanan cipher aliran itu terletak antara algoritma XOR sederhana dengan one time pad. Jadi semakin acak keluaran yang dihasilkan oleh pembangkit aliran bit kunci, maka semakin sulit kriptanalisis memecahkan ciphertext. Oke, kita ulas kembali, ya. Jadi tadi kita pakai keystream generator, itu diimplementasikan sebagai prosedur yang sama di sisi pengirim dan penerima pesan. Jadi keystream generator ini membangkitkan keystream berbasis bit per bit atau dalam bentuk blok bit.
Jadi jika keystream berbentuk blok-blok bit, chip per blok dapat digunakan untuk memperoleh chip per aliran. Oke, di sini lebih jelasnya untuk proses di dalam pembangkit aliran kunci, di mana di sini ada inputan, ya, input atau masukan dalam konteks pembangkit aliran kunci atau keystream. Input di sini adalah nilai awal atau initialization factor, ya, atau kunci utama master key. Nah, ini berfungsi sebagai masukan awal untuk sistem pembangkit aliran kunci. Nah, di sini ada next state function, itu fungsinya bertanggung jawab untuk menentukan keadaan berikutnya dalam generator berdasarkan keadaan saat ini dan input. Dalam konteks ini, fungsi ini bisa berupa algoritma atau logika tertentu seperti feedback shift register atau fungsi kriptografis lainnya. Nah, misalnya setiap keadaan internal diperbarui menggunakan fungsi yang melibatkan XOR, pergeseran bit atau shift atau operasi matematika lainnya. Nah, kemudian ada internal state. Nah, keadaan internal ini adalah nilai-nilai intermediate, ya, atau sementara yang dihasilkan pada setiap iterasi atau langkah pembaruan aliran kunci. Nah, di sini fungsi ini, ya, selanjutnya ada output function, ya, fungsi keluaran. Nah, ini mengambil keadaan internal dan memprosesnya untuk menghasilkan output berupa aliran kunci, ya. Nah, hasilnya adalah si keystream ini, ya. Output akhir dari sistem ini adalah keystream ini. Aliran kunci ini akan digunakan dalam enkripsi plaintext dengan operasi XOR untuk menghasilkan ciphertext atau untuk dekripsi ciphertext kembali menjadi plaintext. Nah, ini contohnya. Jadi U-nya itu U-nya di sini sama dengan 1111. U adalah kunci 4 bit yang dipilih sembarang, ya, kecuali 0000. Nah, algoritma sederhana untuk memperoleh keystream, XOR-kan bit ke-1 dengan bit ke-4 dari 4 bit sebelumnya, ya. Dan akan berulang setiap 15 bit. Secara umum, jika panjang kunci U adalah n bit, maka kunci tidak akan berulang sampai 2n kurang 1 bit. Oke, jadi kita lihat contoh selanjutnya, ya, teman-teman. Di sini ada feedback shift register. Jadi ini contoh sebuah keystream generator, ya. Feedback shift register ini terdiri dari dua bagian, yaitu register geser, ya, n bit, dan fungsi umpan baliknya, gitu. Nah, jadi kunci awal itu disimpan dalam register yang terdiri dari beberapa bit, misalnya 4 bit. Nah, ini adalah keadaan sementara yang akan diperbarui secara berkala. Nah, lalu digeser, jadi ada operasinya di sini kalau feedback shift register, yaitu operasinya geser atau shift. Jadi bit-bit dalam register ini akan digeser, dan setiap kali digeser, bit baru akan dimasukkan berdasarkan bit sebelumnya, ya. Nah, di sini operasi XOR, beberapa bit di dalam register akan diperoleh dengan operasi XOR atau bitwise exclusive OR, yang digunakan untuk menghasilkan bit baru yang akan keluar sebagai keystream atau aliran kunci. Nah, keystream yang dihasilkan ini akan digunakan untuk menenkripsi data dengan operasi XOR terhadap plaintext, menghasilkan ciphertext. Nah, lalu akan ada perulangan, proses ini berulang terus-menerus, menghasilkan aliran kunci yang panjang, dan baru akan berulang lagi setelah sejumlah bit tertentu. Jadi intinya diagram ini menggambarkan bagaimana kunci dihasilkan secara dinamis dengan operasi geser dan XOR untuk digunakan dalam enkripsi. Nah, di sini contohnya teman-teman, kalau kita bisa lihat ada ini, ya, bit. Di sini ada menggunakan shift register dengan umpan balik atau feedback. Dalam sistem ini bit-bit dalam register digeser secara periodik, kemudian nilai baru dihitung menggunakan operasi XOR antara beberapa bit tertentu, gitu, ya. Nah, oke, contohnya di sini ada
linear feedback shift register 4 bit ya. Jadi fungsi di sini berarti kan si keystream ya. Jadi menghasilkan keystream untuk enkripsi dengan menggeser bit dalam register. Nah, berarti di sini kan ada yang di geser itu berarti bit luarannya yaitu bit 4 sama bit 1 ya yang di XOR-kan. Nah, jadi jika LFSR 4 bit diinisialisasi dengan 1111 ya, jika register awalnya ini 1111, jadi ini adalah contoh bagaimana LSPR bekerja untuk menghasilkan keystream. Jadi langkah awal register ini dimulai dengan nilai ini. Dalam contoh ini kita anggap bit pertama dan bit keempat digunakan untuk operasi XOR ya. Jadi operasi XOR-nya berarti dilakukan bit pertamanya 1, bit keempatnya 1. Nah, XOR-nya hasilnya adalah 0 ya, kalau sama 0. Nah, kemudian dilakukan shift dan update. Setelah operasi XOR, semua bit dalam register digeser 1 langkah ke kanan. Nah, berarti geser menjadi 0 ya. Hasil XOR-nya menjadi bit baru dimasukkan ke posisi paling kiri ya. Dimasukkan sehingga register menjadi 01111. Bit selanjutnya pun sama gitu ya. Nanti 0 sama 1 di XOR-kan, hasilnya berarti 1, berarti dia akan lanjut ke 1 gini. 1 sama 1 di XOR-kan menjadi 0 karena sama. Nah, nanti digeser lagi. Oke, seperti ini ya selanjutnya. Dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait serangan apa saja yang bisa menyerang pada chipper aliran. Ya, di sini yang pertama ada non plaintext attack. Nah, non plaintext attack ini yaitu pihak penyerang ya memiliki akses ke potongan plaintext atau P dan ciphertext ya yang terkait. Nah, jadi di sini ciphertext-nya itu adalah hasil dari enkripsi plaintext menggunakan kunci K ya. Nah, contoh di sini ya, operasi enkripsi dilakukan dengan menggabungkan plaintext P dengan kunci K ya menggunakan XOR. Nah, hasilnya di sini ciphertext sama dengan plaintext di XOR-kan dengan kunci K-nya ya, atau key. Lalu selanjutnya juga ada serangan yang disebut ciphertext only attack. Ya, jadi terjadi jika keystream yang sama digunakan 2 kali terhadap potongan plaintext yang berbeda atau keystream reuse attack. Nah, di sini cryptanalysis memiliki 2 potongan ciphertext yang berbeda, yaitu ciphertext C urutan ke-1 dan C urutan ke-2 yang dienkripsikan dengan bit-bit kunci yang sama. Nah, XOR-kan kedua ciphertext tersebut. Nah, seperti ini, C1 di-XOR-kan dengan C2 sama dengan P1 di-XOR-kan kunci K, key, di-XOR-kan P2 juga di-XOR-kan dengan key ya. Hasilnya kemudian di sini plaintext P1 di-XOR-kan dengan plaintext P2 ya. Jadi jika P1 atau P2 diketahui atau dapat diterka, maka XOR-kan salah satunya dengan ciphertext-nya untuk memperoleh K yang berkoresponden. Jadi P2 dapat diungkap dengan kunci K ini. Nah, jika P1 atau P2 tidak diketahui, 2 buah plaintext yang ter-XOR satu sama lain ini dapat diketahui dengan menggunakan nilai statistik dari pesan. Misalnya dalam teks bahasa Inggris, 2 buah spasi ter-XOR atau 1 spasi dengan huruf E yang paling sering muncul dan sebagainya. Ini udah pernah kita bahas ya. Jadi ada beberapa huruf yang dalam survei itu sering muncul. Jadi cryptanalysis cukup cerdas untuk mendeduksi kedua plaintext tersebut. Lalu ada flip bit attack.
Nah, flip bit attack ini tujuannya untuk mengubah bit ciphertext tertentu sehingga hasil dekripsinya berubah. Jadi pengubahan dilakukan dengan membalikan atau flip ya. Dari 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0 ya. Flip itu kan berubah ya. Nah, contohnya di sini ya plaintext-nya seperti ini ya, kemudian ciphertext-nya ya ketika sudah diubah, nah ini di flip ya. Jadi karakter U itu di bilangan binernya apa, lalu di flip. Nah, di flip ya dia menjadi hasilnya adalah seperti ini ya. Yang tadinya karakter U menjadi T. Nah, pengubahan satu bit U ini dari ciphertext sehingga menjadi T, maka hasil dekripsinya yang tadinya semulanya $10 menjadi berapa nih? $100.000 gitu ya, contohnya. Nah, jadi pengubah pesan tidak perlu mengetahui kunci. Nah, yang dia hanya perlu yaitu mengetahui posisi pesan yang dia minati saja. Nah, serangan semacam ini memanfaatkan karakteristik dari cipher aliran yang sudah disebutkan di atas. Jadi bahwa kesalahan satu bit pada ciphertext hanya menghasilkan kesalahan satu bit pada plaintext hasil dekripsi. Nah, ini penerapan cipher aliran ya, cocok untuk mengenkripsikan aliran data yang terus-menerus melalui saluran komunikasi. Misalnya mengenkripsikan data pada saluran yang menghubungkan antara dua buah komputer. Yang kedua, mengenkripsikan suara pada jaringan telepon mobile GSM. Alasannya, jika bit ciphertext yang diterima mengandung kesalahan, maka hal ini hanya menghasilkan satu bit kesalahan pada waktu dekripsi. Jadi karena tiap-tiap bit plaintext ditentukan hanya oleh satu bit ciphertext ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kita membahas yang namanya cipher block atau block cipher. Nah, kalau block cipher, ini bit-bit plaintext dibagi menjadi blok-blok ya, blok-blok bit dengan panjang yang sama, misalnya 64 bit. Nah, panjang kunci enkripsi sama dengan panjang blok. Nah, enkripsi dilakukan terhadap blok bit plaintext menggunakan bit-bit kunci. Algoritma enkripsi menghasilkan blok ciphertext yang panjangnya sama dengan blok plaintext. Nah, jadi blok plaintext berukuran M bit. Nah, blok ciphertext berukuran M bit seperti ini. Nah, skema enkripsi dan dekripsi pada cipher block bekerja dengan memproses data dalam bentuk blok-blok. Berikut penjelasannya ya, teman-teman. Nah, enkripsi di sini ada plaintext P, pesan asli dibagi menjadi blok-blok plaintext. Nah, setiap blok plaintext dienkripsi menggunakan kunci K ya dengan fungsi enkripsi yaitu K, P ya atau plaintextnya. Nah, jadi ciphertext adalah hasil enkripsi dari blok-blok ciphertext ya, yaitu C1, C2 sampai C selanjutnya. Nah, di dekripsi itu jadi ciphertext yang telah dienkripsi. Nah, ini ciphertextnya didekripsi menggunakan kunci yang sama ya. Kunci yang sama yaitu K yang sama pada kriptografi simetris. Nah, hasil dekripsi adalah blok-blok plaintext ya, blok-blok plaintext ya P1, P2 sampai P seterusnya. Nah, jadi secara sederhana enkripsi mengubah plaintext menjadi ciphertext sementara dekripsi ya mengubah ciphertext ke bentuk plaintextnya. Oke, ini mode operasi cipher block. Jadi mode operasi ini berkaitan dengan cara blok dioperasikan. Ada 4 mode operasi cipher block, ada electronic code book, ada cipher block chaining, ada cipher feedback, dan ada output feedback. Nah, di sini electronic code book ya. Jadi setiap blok plaintext PI, I ini merujuk pada indeks atau nomor urut ya, teman-teman, dari blok plaintext ya atau ciphertext dalam sebuah pesan yang dibagi menjadi blok-blok ya. Nah, di sini pada enkripsi ya, setiap blok plaintext itu dienkripsikan dengan kunci K akan menghasilkan blok ciphertext gitu.
Nah, kalau dekripsi, setiap blok ciphertext didekripsikan dengan kunci K, maka akan mengembalikan ke blok plaintext P. Nah, jadi I ini menunjukkan urutan blok ya, yang diproses secara terpisah. Yang dalam hal ini, plaintext I dan CI masing-masing blok plaintext dan ciphertext ke I, ya, ke urutan tertentu. Jadi mode ECB ini itu adalah mode enkripsi blok di mana setiap blok plaintext dienkripsi secara terpisah menggunakan kunci yang sama. Nah, setiap blok plaintext ini diproses melalui fungsi enkripsi untuk menghasilkan blok ciphertext. Gitu. Oke, di sini ada plaintext ya, sejumlah bit. Nah, dibagi menjadi 4 bit masing-masing bloknya. Nah, dalam notasi hex-nya itu adalah seperti ini, A23, A9. Nah, di kuncinya ini key-nya itu adalah juga 4 bit, 1011. Nah, misalkan fungsi enkripsi E yang sederhana itu di-XOR-kan blok plaintext PI dengan K, kemudian geser secara wrapping bit-bit dari PI XOR K. Nah, oke, kita lihat langsung contohnya. Nah, ini ya, jadi dienkripsikan tadi blok-blok ini dengan kunci yang sama, di-XOR-kan, hasilnya seperti ini. Jadi 1 sama 1 sama dengan 0, 0 sama dengan 0, karena sama, 1, 1, 0, 0, 1, 1, pasti 0, 1, 1. Nah, 0, 0, 0, kayak gini ya, fungsi XOR-nya. Hasilnya, terus geser 1 bit ke kiri. Nah, geser 1 bit ke kiri, berarti kan si 0-nya ke kiri gitu ya. Geser, jadi 00, 10. Nah, ini geser, nah jadi 00, 11. Digeser seperti ini selanjutnya. Nah, dalam notasi hex, ini adalah 2, ini adalah 3, ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 4. Jadi hasil enkripsi plaintext-nya ini dalam notasi hex, nah adalah ini ya, 2, 3, 1, 2, 4 dalam notasi hex-nya. Seperti itu. Jadi ini plaintext-nya, ini ciphertext-nya. Nah, pada mode ECB, blok plaintext yang sama selalu dienkripsi menjadi blok ciphertext yang sama. Nah, pada contoh di atas, blok 1010 muncul 2 kali dan selalu dienkripsi menjadi 0010 ya. Nah, karena setiap blok plaintext yang sama selalu dienkripsi menjadi blok ciphertext yang sama, maka secara teoritis kita bisa membuat sebuah buku kode plaintext ya, buku kode plaintext dan ciphertext yang berkoresponden. Jadi asal katanya adalah kode book ya. Jadi di sini nih, jadi kita punya sejumlah kode book. Nah, ini juga semakin besar ukuran blok, semakin besar pula ukuran buku kodenya ya. Nah, misalkan jika blok berukuran 64 bit, maka buku kodenya terdiri dari 2 pangkat 64 kurang 1 buah kode atau entry, yang berarti terlalu besar untuk disimpan. Nah, lagi pula setiap kunci mempunyai buku kode yang berbeda. Nah, jika panjang plaintext tidak habis dibagi dengan ukuran blok, maka blok terakhir berukuran lebih pendek daripada blok lainnya. Nah, untuk itu kita tambahkan apa? Bit padding untuk menutupi kekurangan bit blok. Misalnya ditambahkan bit 0 semua, atau bit 1 semua, atau bit 0 dan bit 1 berselang-seling. Oke, nah keuntungan mode ECB di sini, kalau di enkripsi linear kan kita berarti harus mengenkripsi blok-blok plaintext itu secara berurutan, ya, dari awal hingga akhir, tanpa adanya fleksibilitas. Tapi dengan ada mode ECB ini, tiap blok plaintext itu dienkripsi secara independen, maka nggak perlu mengenkripsi file secara linear. Nah, kita dapat mengenkripsi 5 blok pertama, kemudian blok-blok di akhir, dan kembali ke blok di tengah, dan seterusnya. Oke, jadi mode ECB ini cocok untuk mengekskripsi arsip file yang diakses secara acak. Misalnya arsip-arsip basis data. Ya, jika basis data dienkripsi dengan mode ECB, maka sembarang record dapat dienkripsi atau didekripsi secara independen dari record lainnya. Dengan asumsi setiap record terdiri dari sejumlah blok diskrit yang sama banyaknya. Nah, kesalahan 1 atau lebih bit pada blok ciphertext hanya mempengaruhi ciphertext yang bersangkutan pada waktu dekripsi. Nah, blok-blok ciphertext lainnya bila didekripsi tidak terpengaruh oleh kesalahan bit ciphertext tersebut. Nah, kalau kelemahannya sendiri karena bagian plaintext-nya sering berulang, maka
hasil enkripsinya menghasilkan blok ciphertext yang sama. Jadi bisa mudah diserang ya secara statistik gitu. Nah, lalu pihak lawan juga bisa nih memanipulasi ciphertext ya untuk membodohi atau mengelabui penerima pesan. Contohnya di sini, misalnya seseorang mengirim pesan uang ditransfer 1 juta rupiah ya. Nah, seandainya kriptoanalisis mengetahui ukuran blok sama dengan 2 karakter atau 16 bit, nah ini pasti diabaikan. Nah, jadi blok-blok ciphertextnya seperti ini. Nah, jadi misalkan kriptoanalisis berhasil mendekripsi keseluruhan blok ciphertext menjadi plaintext semula, maka kriptoanalisis membuang blok ciphertext ke-8 dan 9. Ya. Jadi hasilnya si penerima pesan itu sudah menerima pesan yang sudah dimanipulasi dengan kunci yang ini ya. Seperti ini jadi ya. Pesannya jadi uang ditransfer 1 juta rupiah. Ya. Karena ada pesan yang dibuang tadi ya. Jadi cara mengatasi kelemahannya, kita bisa mengenkripsi tiap blok individual ya. Bergantung pada semua blok-blok sebelumnya. Nah, akibatnya blok plaintext yang sama dienkripsi menjadi blok ciphertext yang berbeda. Nah, ini prinsipnya, ini mendasari mode cipher block chaining. Oke, jadi kalau cipher block chaining atau CBC itu digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada tadi ya di EBC. Jadi dia tujuannya untuk membuat ketergantungan antar blok. Jadi setiap blok ciphertext itu bergantung tidak hanya pada blok plaintext tetapi juga pada seluruh blok plaintext sebelumnya. Nah, ini ya jadi di sini di mana setiap blok plaintext di-XOR-kan dengan blok ciphertext sebelumnya ya. Nah, atau initialization factor untuk blok pertama sebelum dienkripsi. Jadi proses ini membuat ciphertext itu lebih aman ya dibandingkan dengan mode electronic codebook tadi. Nah, di sini plaintext dibagi menjadi beberapa blok yang lebih kecil dengan setiap blok memiliki panjang yang sama, misalnya 128 bit. Nah, di sini ada sebuah initialization factor yang acak yang dihasilkan untuk mengenkripsi blok pertama. Nah, di sini initialization factor ini penting karena memastikan bahwa meskipun pesan yang sama dienkripsi beberapa kali dengan kunci yang sama, hasil enkripsinya akan berbeda. Nah, lalu di XOR dengan initialization factor, ya, blok pertama si plaintext ini di XOR-kan dengan initialization factor sebelum diproses oleh fungsi enkripsi. Nah, ini untuk meningkatkan kerahasiaan dan mencegah pola yang mudah ditebak. Hasil XOR antara plaintext P ini dan initialization factor kemudian dienkripsi dengan kunci K. Nah, kunci K kemudian menghasilkan blok ciphertext pertama gitu. Nah, selanjutnya hasil dari blok ciphertext sebelumnya ini ya, ini untuk ini di XOR-kan untuk plaintext selanjutnya gitu. Maka dia saling berketergantungan ya di sini ya. Di XOR-kan hasilnya akan menjadi ciphertext ini dan selanjutnya nah seperti itu. Jadi enkripsi blok pertama memerlukan blok semu yang disebut initialization factor. Nah, initialization factor dapat diberikan oleh pengguna atau dibangkitkan secara acak oleh program. Ya, pada dekripsi, blok plaintext diperoleh dengan cara meng-XOR-kan initialization factor dengan hasil dekripsi terhadap blok ciphertext pertama. Oke, di sini contohnya kita lihat ada plaintext sejumlah sepanjang ini bit ya, beberapa bit ini. Nah, kemudian dibagi menjadi blok-blok yang berukuran 4 bit. Dalam notasi hex-nya adalah A23, A9. Lalu kuncinya itu panjangnya juga 4 bit, 1011. Atau dalam notasi hex adalah B. Nah, sedangkan initialization factor yang digunakan seluruhnya bit 0 ya.
Jadi C0 ini adalah 0000 ini ya. Nah, ini kunci K-nya. Nah, kemudian dalam notasi hex adalah B, sedangkan instruksi vektor yang digunakan seluruhnya bit 0. Nah, misalkan fungsi enkripsi yang sederhana tetapi lemah adalah dengan mengXOR-kan blok plaintext dengan K, kemudian geser secara wrapping bit-bit dari P1, XOR-kan dengan K, satu posisi ke kiri. Nah, seperti ini. C1 diperoleh sebagai berikut. Ya. Kemudian enkripsi hasil ini dengan fungsi E sebagai berikut. Di XOR-kan dengan key. Nah, geser wrapping hasil ini satu bit ke kiri, ya, digeser. Nah, jadi ciphertext pertama C1 sebenarnya 0010. Nah, kemudian hasil ciphertext ini digunakan untuk mengencrypt plaintext lainnya, gitu. Dan seterusnya. Itu ya, teman-teman. Demikian seterusnya sehingga plaintext dan ciphertext hasilnya adalah seperti ini. Ya, kalau pesan plaintextnya A23A9, ciphertextnya mode ECB adalah 23124, ciphertext mode CBC 27FBF. Seperti itu. Oke, kalau keuntungannya tentunya karena blok-blok plaintext yang sama itu nggak menghasilkan blok-blok ciphertext yang sama, karena tadi ya skema yang di CBB, maka cryptanalisisnya jadi sulit tuh untuk menebak ya. Gitu. Nah, tapi tetap ada kelemahannya ya. Jadi kalau kesalahan satu bit pada sebuah blok plaintext itu akan merambat pada blok ciphertext yang berkoresponden ya. Jadi akan merambat ke semua blok ciphertext berikutnya. Tapi berkebalikan nih pada proses dekripsi ya. Jadi kesalahan satu bit pada blok ciphertext hanya mempengaruhi blok plaintext yang berkoresponden dan satu bit pada blok plaintext berikutnya. Ya, atau pada posisi bit yang berkoresponden. Oke. Ya, jadi untuk mengatasi kelemahan pada mode CBC tadi, kita bisa menerapkan metode chipper feedback di sini atau CFB. Nah, jadi di sini data dienkripsikan dalam unit yang lebih kecil daripada ukuran blok. Nah, unit yang dienkripsikan dapat berupa bit per bit, jadi seperti chipper aliran, 2 bit, 3 bit, dan seterusnya. Bila unit yang dienkripsikan satu karakter setiap kalinya, maka mode CFB-nya disebut CFB 8 bit. Antrian ya yang berukuran sama dengan ukuran blok masukan. Nah, ini adalah mode chipper feedback. Jadi mode operasinya untuk enkripsi blok menggunakan konsep feedback dari blok chipper sebelumnya ya, blok ciphertext sebelumnya. Jadi mirip dengan mode CBC, tetapi dengan perbedaan dalam cara informasi tersebut digunakan untuk mengubah blok plaintext ya. Jadi kalau di sini ciphertext sebelumnya itu masuk ke dalam antrian shift register seperti ini. Nah, akan digunakan untuk enkripsi dengan keystream, kemudian di proses seterusnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke output feedback atau OFB. Nah, mode OFB ini mirip dengan mode CFB. Nah, kecuali n-bit dari hasil enkripsi terhadap antrian disalin menjadi elemen posisi paling kanan di antrian. Dekripsi dilakukan sebagai kebalikan dari proses enkripsi. Nah, di sini. Oke, jadi mode OFB ini mengubah cara enkripsi dilakukan dengan menggunakan output dari fungsi enkripsi ya. Jadi fungsi enkripsi untuk menghasilkan keystream kemudian di XOR-kan dengan plaintext. Nah, dan di sini mode ini sering digunakan karena memang memiliki beberapa keunggulan ya dalam hal kecepatan dan kemampuan untuk mengenkripsi data dalam aliran stream. Nah, tetapi juga memiliki beberapa kelemahan terkait dengan keamanan. Nah, jadi di sini si hasil dari enkripsi di sini ya, hasil dari enkripsi. Nah, ini digunakan untuk ini ya, masuk ke dalam antrian atau shift register yang nanti akan masuk lagi ke proses enkripsi seperti itu.
Oke, jadi untuk materi sampai di sini ya teman-teman. Tadi kita sudah belajar terkait kriptografi modern dan kita sudah belajar terkait stream chipper dan block chipper dan jenis-jenisnya. Nah, ini akan ada assessment ya terkait soal. Ya, saya minta untuk dikerjakan, yaitu soal pertama berkaitan dengan stream chipper. Nah, ini tolong dikerjakan individu ya. Jadi di sini gunakanlah stream chipper untuk mengenkripsi plain text dengan keystream sepanjang ini ya, sepanjang bit ini. Kemudian hitunglah chipper text menggunakan operasi XOR. Kemudian dekripsikan kembali. Lalu soal kedua yaitu menggunakan block chippers dengan menggunakan metode ECB atau Electronic Code Book. Dengan algoritmanya plain text-nya dibagi menjadi blok-blok 4 bit, lalu lakukan XOR dan hitunglah chipper text untuk plain text P. Nah, jika chipper text-nya adalah sepanjang bit ini, ya sejumlah bit ini, kemudian deskripsikan kembali menjadi plain text P. Silakan dikerjakan secara individu, dikumpulkan ditulis tangan, dikumpulkan beberapa hari ke depan. Saya akan berikan tenggat deadline-nya di WhatsApp group mata kuliah ini ya. Oke, terima kasih sudah menyimak materi pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.